Ya, oke. Kita akhirnya bertemu dengan Jason Joshua, perwakilan dari Surabaya Next Leader yang bakal punya gawe untuk hari Jumat dan Sabtu besok. Ya, eh, oke. Yang satunya Nil, betul. Oke, Jason apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik, sehat ya. Iya Pak. Oke, tadinya sih kita mau ngobrol-ngobrolnya jam 8, tapi ternyata Jason misunderstanding ya. Ya saya minta maaf. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, baik. Kita teman-teman dari Surabaya Next Leader punya 2 event. Yang pertama itu adalah pagelaran ludruk nanti di tanggal 20 September ya, hari Jumat ya. Betul Pak. Kemudian yang satunya lagi adalah SNL Fun Boxing. Hari Sabtunya kedua-duanya digelar di wisata Kota Lama, Kia-Kianya tapi ya. Iya Pak. Jadi Kia-Kia nanti itu akan ada ring tinjunya gitu. Iya Pak. Jadi satu jalan itu ditutup semua. Ketika pada waktu malam itu kita akan mengadakan pagelaran acara di sana. Jadi pada hari Jumat kita melakukan ludrukan, sementara pada hari Sabtunya kita buat ring tinju di situ. Ring tinju. Iya. Oke. Kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari yang ludrukannya. Ini yang jadi daya tariknya juga nanti wali kota akan pasti hadir ya. Hadir, Pasti Pak. ikut main ya. Ikut main Pak. Oh. Menjadi pemeran utama malah. Oh, jadi pemeran utama. Betul. Makanya nggak mungkin tidak hadir ya. Betul Pak. Kalau nggak ada Cairi nanti nggak jadi pagelaran ludruknya gitu. Iya betul Pak. Iya, iya, iya. Tapi sebelum itu saya ingin sahabat-sahabat Merkuri juga mungkin sudah banyak yang tahu, saya percaya itu. Tapi bagi yang belum tahu, Surabaya Next Leader ini apa? Komunitas? Surabaya Next Leader itu mungkin di dalam bahasa yang lebih enak ya Pak. Ketika saya memperkenalkan orang, kalau mengatakan organisasi itu sepertinya tidak cocok. Jadi Surabaya Next Leader ini adalah suatu inkubasi pemimpin Surabaya. Jadi di Surabaya Next Leader ini memang kita tuh di dalam ketika kita memanggil ketua kami itu memanggilnya direktur Pak. Oh. Masdir gitu kan, Masdir. Masdir. Ya. Kenapa? Okay. Karena dengan anggapan bahwa orang-orang yang terlibat di dalam Surabaya Next Leader itu akan menjadi pemimpin Surabaya di depannya. Ya, meskipun itu jangan diartikan sempit pemimpin di pemerintahan, tidak ya. Betul, di Pak. semua sektor ya. Semua sektor. Private juga bisa begitu ya. Iya. Oke. Berdiri mulai kapan Surabaya Next Leader ini? Mulai dari tahun lalu Pak. Oh, baru ya memang Baru ya. Pak, iya. Oke. Dan apakah ada persyaratan begitu untuk bisa bergabung di Surabaya Next Leader? Mungkin usianya sekian atau sudah berpengalaman jadi ini gimana, Jason? Kalau untuk persyaratan sendiri sebenarnya tidak ada Pak. Karena sebenarnya persyaratan cuma satu sih, yaitu adalah KTP Surabaya. Oh, KTP Surabaya. Iya Pak. Oh. Yang penting punya KTP Surabaya, berusia 17 sampai 35 silahkan monggo. 35 ya batasannya ya. Iya, Pak. Lebih dari itu no gitu Iya, ya. udah Pak, sudah Udah. tua, gitu. Agak tua katanya. Jadi 17 sampai 35 Surabaya Next Leader. Betul, Pak. Sekarang yang sudah tergabung di SNL ada berapa jumlahnya? 15.000 kita Pak. 15.000 ya? Iya, Oh, cukup banyak ya? Iya Pak. Itu kalau dikumpulkan harus pakai gelora, harus pakai lapangan bola ya? Betul Pak. Ya. Terus kegiatan-kegiatannya apa aja Surabaya Next Leader ini? Kegiatan dari Surabaya Next Leader ini Pak, ini kita baru berbagai macam kegiatan. Jadi tiap deputi itu punya acara masing-masing. Tetapi yang di tempat saya dari deputi ekonomi, kita kemarin ini kita mengadakan seperti hari koperasi. Jadi waktu hari koperasi kita Surabaya Next Leader juga berbagian di dalamnya, mengisi sebagai pembicara dan kita berbicara bagaimana pentingnya koperasi itu untuk diketahui oleh anak muda. Lalu sebelum itu kita juga ada kegiatan yang lainnya Pak di Surabaya Next Leader ini kita mengadakan job fair dengan asumsi bahwa kita ingin anak-anak di pemuda di kota Surabaya ini jauh lebih gampang ketika melamar pekerjaan itu Pak. Oke. Jadi tapi coba kita kita telah lagi. Surabaya Next Leader itu berarti ada satu direktur namanya. Iya betul Pak. Terus kemudian apa saja? Struktur organisasinya seperti apa? Jadi ada direktur atau nggak mungkin bisa orang tahu sebagai ketua gitu kan. Lalu juga ada wakil ketua. Ada wakil ketua, ada bendahara, sekretaris. Ada sekretaris juga ada. Gitu. Terus kemudian kalau Jason masuk di apa? Saya mungkin deputi itu deputi. di bawahnya gitu Pak. Iya, di bawahnya deputi. Oke. Ada berapa deputi?
Ingat nggak? Apal nggak? Saya sejujurnya nggak hafal Pak, karena banyak sekali. Oh banyak sekali. Iya, dan juga terus berkembang ini deputinya Pak. Kita baru aja ada dua deputi yang baru, deputi kesehatan dan juga deputi hukum. Kalau wakil ketua ada berapa? Wakil ketua otomatis jadi ketua deputi atau gimana? Otomatis jadi wakil ketua deputi Pak. Ketua Hmm. deputi. Oke. Jadi wakil ketuanya berarti nanti kalau ada deputi baru ada wakil ketua baru gitu. Betul Pak, kurang lebih ya. Oke, ya. Ada poskonya, ada sekretariatnya Ada, Pak. SNL itu. Di Oke. Jalan Cimanuk Pak. Jalan Cimanuk, oh dekat sini ya? Iya, Jalan Cimanuk nomor 57 kalau tidak salah. Jalan Cimanuk nomor 57. Kalau dibuka di Google Maps bisa aja ditulis Rumah Inkubasi Pemimpin Surabaya. Rumah Inkubasi Pemimpin Surabaya, wah Iya. keren ya. SNL, Surabaya Next Leader, Betul Pak, gitu ya. Oke, berdiri 2023. betul Pak. Berarti memang masih baru, sekarang anggotanya kira-kira 15.000. Tapi kalau yang aktif di struktur kepengurusan ada berapa Mas Jason? Kalau aktif di struktur kepengurusan kurang lebih kayaknya 50 sampai 60 orang Pak. Cukup besar juga ya. Kalau meeting-meeting memang nggak bisa gampang ya. Tidak Kalau bisa. meeting full gitu, agendanya apa? Tiap tiap bulan ada agenda untuk meeting full atau apa gitu? Kita setiap melalui arahan ketua kami Mas Andra bahwa setiap minggu itu setiap deputi harus ada perkumpulan, harus Oh masing-masing deputi tapi Masing-masing. tidak bersamaan. tidak bersamaan. Oke. Tujuannya memang supaya kita bonding. Jadi jujur ketika saya di sana Pak, saya tuh tidak banyak mengenal orang gitu kan. Jadi karena terlalu banyak manusianya, jadi ketika duduk gitu ada orang baru datang ya baru kenalan gitu. Nanti kalau lama nggak ketemu lupa lagi gitu mungkin ya. Iya, karena terlalu banyak Pak orang-orang di sana gitu. Oh. Jadi kegiatan kita juga banyak kan gitu kan. Kemarin kita buat di Kota Lama Surabaya itu membuat namanya festival kopi jalanan. Jadi kita mengajak orang-orang yang memiliki pecinta kopi. Terus sebelumnya juga kita mengadakan riding juga di Surabaya untuk orang-orang yang senang dengan dengan Vespa, pecinta Vespa. Kita juga sempat mengadakan bagaimana kita orang yang suka itu yang skateboard itu Pak. Oh ya. Kita mengadakan itu juga. Jadi kita banyak kegiatan banget gitu Pak sebenarnya. Kita mau berusaha untuk merangkul pemuda-pemuda Surabaya dengan berbagai perbedaan hobinya mereka. Kita berusaha untuk rangkul mereka sebanyak-banyaknya. Tapi memang kegiatan dari Surabaya Next Leader ini sesuai dengan ring usia anggotanya ya. Iya. Antara 17 sampai 30 berapa? 35. Iya 35 Pak. 17 sampai 35 tadi itu ya. Oke. Di Surabaya Next Leader ini sebenarnya untuk berbagai macam kegiatan itu sebenarnya bebas sih Pak. Jadi tergantung orang-orang. Oh gitu, tidak harus hanya di kegiatan itu ya. Boleh kegiatan yang umum yang lain. Boleh. Jadi kita menerima aspirasi dan menyerap semua gagasan dari teman-teman yang pemuda di Surabaya. Bagaimana mereka tuh apa yang mereka kira-kira mereka senangi itu, apa yang mereka mau tuh kita menyerapnya. Sebagai salah satunya itu seperti yang kita selenggarakan nanti pada hari Sabtu ini, yang pertandingan tinju ini Pak. Nah itu kita juga salah satu hasil aspirasi pemuda yang kita serap. Nah, kalau boleh cerita Pak, jadi kita Surabaya Next Leader ini setiap minggunya kita tuh mengadakan musrembang Pak. Nah, musrembang ini kan salah satu kegiatannya pemerintah ya Pak ya. Kalau misalnya mungkin Bapak tahu musrembang itu kan biasanya yang datang kan orang tua-tua. Gitu. Jadi orang tua dikumpulin dalam satu RT, terus habis itu di mana mereka disuruh berdiskusi kira-kira pemerintah tuh perlu melakukan apa untuk meningkatkan RT daerah tersebut. Kalau musrembang ala SNL ini anak-anak muda ini? Anak-anak muda semua Pak. Jadi dari anak SMP, SMA, yang sudah lulus kuliah, ya pokoknya yang barusan ketika ada lulus kuliah pun kita kumpulkan bersama-sama, berdiskusi sama-sama. Kira-kira di RT RW kamu itu ada permasalahan apa sih Pak? Gitu. Suatu kali saya ini pergi ke daerah namanya ke Kelurahan Nyamplungan di daerah Pabian Cantikan di Surabaya Utara. Ya. Ketika waktu saya di sana, saya mendampingi teman-teman di sana. Keluhan teman-teman daerah Pabian Cantikan daerah Surabaya Utara itu satu Pak, bahwa banyak kekerasan di sana. Bahwa di sana itu banyak sekali, marak sekali namanya gangster. Itu marak sekali Pak di gangster, dan mereka merasa tidak nyaman. Pertama karena mereka minta CCTV dibanyain gitu kan, supaya katanya akeh maling motor nang kene Mas. Habis itu terus mereka juga minta jalan diterangin gitu kan. Lalu salah satu yang mereka resahkan adalah karena banyaknya kriminalitas ini, mereka minta
bagaimana kalau dibuatkan pertandingan tinju. Nah, harapan dari pertandingan tinju ini satu Pak, kita ingin membangun kultur sportivitas di antara anak muda ini. Karena anak muda ini kan saya lihat bahwa kasusnya gangster di Surabaya itu sebenarnya kalau kita lihat dan telaah itu mirip dan menyerupai dengan kelitih di Jogja itu Pak. Jadi anak muda itu lebih ke mereka tuh lebih saya rasa mungkin berawal dari gengsi-gengsian ya antara anak muda sebagai kelompok dan mereka pengen menyerang seperti itu saja. Nah, oleh karena itu karena berawal dari situ Pak, jadi mereka ini minta dibuat pertandingan tinju. Nah, kita menyeraplah ke aspirasi tersebut. Kebetulan aspirasi ini didengar oleh camatnya Pabian Cantian, Pak Rizal. Dia mendengar hal ini dan hal ini dijadikan program. Nah, maka itu dari itu kita SNL sama-sama bekerja sama dengan pemerintah kota, Kecamatan Pabian Cantian, kita melakukan ini Pak. Tapi bukan hanya berhenti di fun boxing saja Pak. Jadi aspirasi dan program apapun yang aneh-aneh pun tentang anak muda yang mereka keluhkan dan kesahkan, alhamdulillah kita pegang, kita serap dan kita kawal sama-sama agar ini menjadi program yang membawa kebaikan buat semuanya. Oke, itu fun boxing ya. Iya, Pak. Masih terbuka kesempatan untuk mendaftar masih? Sudah ditutup Pak. Sudah ditutup ya. Berarti kita hanya bicara apa? Mempublikasikan atau mensosialisasikan eventnya saja. Iya, Pak. Karena yang mau tinju sudah selesai, sudah terdaftar. Sudah Pak. Oke, nanti kita juga bicara soal ludrukannya, tapi kita beri ke iklan dulu ya. Iya Pak, boleh Pak. Ya, kita balik lagi ke ngobrol-ngobrol bareng Jason dari Surabaya Next Leader. Dan tadi sudah di-spill kegiatan apa namanya SNL Fun Boxing ya. Betul Pak. Itu nanti ada berapa partai yang dipertandingkan? Kita ada 21 partai Pak. 21, masing-masing partai berapa ronde? Masing-masing partai 2 ronde. 2 ronde saja ya, 1 ronde 3 menit ya? Enggak, 1 ronde kita buat 1,5 menit Pak. Oh, cuma 1,5 menit. Ini namanya fun ya? Fun ya. Iya, oke. Makanya bisa sampai 20 dan acaranya mulai pukul berapa itu? Mulai pukul jam 6 malam Pak. Iya, 18 ya. Jam 18 sampai selesai. Sampai selesainya mungkin sekitar jam 10, jam 11 itu Pak selesainya. Ya, itu gratis ya karena memang ini Gratis Pak. tontonan yang disediakan untuk menghibur warga masyarakat, memberikan wadah untuk anak-anak muda mengasah sportivitas daripada jadi preman jalanan gitu ya. Iya, betul. Semangatnya kan kayak begitu ya. Oke. Dan kalau tempat parkir aman ya? Sudah dipertimbangkan oleh panitia ya? Sudah Pak, aman Pak. Nanti akan di mana saja selain? Jadi ada 2 sisi Pak. Jadi ketika masuk dari arah timur itu dari Kota Lama menuju ke Ampel, itu di situ ada tempat parkiran. Lalu dari arah barat, dari arah Ampel menuju Kota Lama, di situ kita juga sudah menyediakan parkiran. Oke, jadi karena jalan akan ditutup ya? Betul Pak, jalan akan ditutup. Ya, tapi selama kia-kia itu kan memang jalan ditutup ya? Atau masih boleh? Ketika malam sekarang sudah ditutup Pak. Sudah ditutup kan ya? Iya, tetapi animonya itu tidak seperti Kota Lama. Kia-kia itu masih sepi ya Pak. Jadi hanya masih di yang paling ujung saja. Itu yang masih sepi. Nah, sementara yang kalau Bapak tahu Xinhua Barbershop itu, daerah sana tuh masih nggak ada orang sama sekali. Yang dekat-dekat Kapasan itu yang masih sepi ya? Betul Pak. Kalau yang dekat-dekat Jembatan Merah itu yang masih kelihatan ramai. Kelihatan ramai. Nah, nanti tereng akan di mana itu? Posisi di mana? Kita ada di tengah-tengahnya Pak. Di tengah-tengah. Di tengah-tengahnya. Adil ya? Hadir Pak. Iya, nggak bela sini, nggak bela sana. Ya, dengan harapan supaya di kia-kia ini kita bisa menghidupkan kia-kia juga Pak. Jadi bukan ini hanya sekedar untuk mengurangi tingkat kriminalitas, tapi dengan harapan kita melakukan kegiatan ini di kia-kia Kembang Jepun, kita juga bisa mengisi di kia-kia agar harapannya ke depannya supaya jauh lebih ramai. Iya, mendatangkan orang ya, pengunjung lah ya. Siapa tahu nanti sambil nonton lapar, haus ya makan-makan di sana gitu ya. Betul Pak. Tapi beli sendiri ya? Beli sendiri. Oh, gak dibeliin ya? Dananya terbatas. Dananya terbatas ya, oke. Jadi itu sahabat Mercury, Fun Boxing nanti akan digelar oleh teman-teman SNL Surabaya Next Leader pada hari Sabtu 21 September ya di Wisata Kia-Kia. Nanti akan ada 20 partai mempertandingkan 20 partai yang masing-masing 2 ronde 1,5 menitan. Terus acaranya bebas, silakan untuk Anda nonton. Ini wasit dan lain sebagainya itu
sesuai aturan ya. Ini benar-benar boxing ya. Sesuai aturan Pak, kita memang sesuai dengan sistem pertandingan kita, dari wasit, dari scoring, semuanya dari pertandingan tinju Pak. Dan kita juga bekerja sama dengan orang yang profesional di dalam bidangnya untuk membantu kita menyelenggarakan dan mensukseskan pertandingan ini Pak. Ya, ini menarik ini, karena ada hadiahnya untuk pemenang ya. Ada Pak. Jadi ini modelnya sistem gugur begitu. Sistem gugur Pak. Yang menang main terus gitu. Iya, yang Wah, ini staminanya harus kuat ini ya. Oh, sorry, tidak seperti itu Pak. Oh enggak. Jadi sistemnya adalah jadi kayak sparring gitu Pak. Jadi teman-teman 40 peserta ini mereka akan dipasangkan dengan lawannya masing-masing. Lawannya masing-masing. Lalu disparingkan begitu saja. Sparring, oke. Jadi tidak ada juara 1, juara 2. Di sini kita hanya ini sebenarnya pilot project Pak. Kita ingin melihat animo masyarakat itu seperti apa. Oke. Tapi gimana animonya? Cukup banyak mereka yang menyukai, yang interest untuk mendaftar. Untuk ketika pertama kali kita merapatkan ini Pak, dengan teman-teman dari Pak Camat, kalau saya boleh spill ya di sini ya. Sebenarnya tuh banyak teman-teman itu sedikit pesimis dengan acara ini. Karena teman-teman tuh melihat bahwa wah, anak-anak utara ini kan banyak orang bilang utara keras. Iya. Tapi bilang kalau misalnya berantem dan dilihat banyak orang tuh banyak orang takut gitu kan Pak. Tidak berani gitu kan. Tetapi kendalanya, awalnya kita berpikir gitu bahwa wah, untuk mencari 40 peserta dan 20 partai ini sepertinya akan susah. Akan susah, betul. Tetapi ternyata ketika kita mencobanya, kita mengurus semuanya yang perlu dilakukan, yaitu dari segi proposal, dari segi kepastian bahwa acara ini akan diselenggarakan, lalu perizinan tinjunya. Waktu kita sebar poster di hari pertama itu, saya ingat sekali, saya share di grup itu ya Pak. Saya share cuma di teman saya aja pribadi gitu kan, di grup panitia. Lalu saya bilang, oke, posternya sudah final, ketika jam 3 sore itu. Ketika malamnya, yang mendaftar sudah 70 orang Pak. Sudah melebihi target ya? Sudah melebihi target. Besoknya, yang masuk di dalam pendaftaran itu sudah 200 orang. 200 orang, tapi nggak bisa tampil semua ini, gimana? Nah, kita tampung dulu Pak, ini masih kita tampung dulu. Karena kita ada kualifikasi dari berat badan dan juga usia. Oke, iya. Berat badannya antara 40 ya sampai 60-an gitu ya. 70 gitu. Iya, umurnya 17 sampai 30-an lah ya. Iya, betul Pak. Oke. Oh, nanti akan ada filter itu. Ada filter. Tapi 200 itu belum difilter ya? Kita itu sudah filter Pak. Bahkan ketika 200, besoknya itu sudah 300 Pak. Langsung kita tutup itu saat itu. Langsung ditutup. Dan kita akhirnya dari data yang kita dapat selama 3 hari kita membuka pendaftaran ini, kita melihat bahwa saya rasa ya Pak, mungkin mohon izin juga, bahwa saya melihat bahwa ternyata apa yang kita kerjakan ini baik bagi pemuda kota Surabaya, bahwa animonya itu tepat Pak. Ya. Jadi melihat bahwa sebenarnya anak-anak muda ini banyak yang sebenarnya pengen gitu Pak, rindu untuk difasilitasi oleh pemerintah, bahwa agar energi yang berlebih ini bisa disalurkan dengan positif gitu. Sportif juga dan begitu ya. Juga. Ya, mudah-mudahan ini kemudian bisa menjawab keinginan semua pihak ya, menciptakan anak-anak muda yang lebih sportif, yang tidak mudah tersulut emosinya hanya karena hal-hal sepele, apalagi kemudian memutuskan jadi preman jalanan ya. Betul, itu Pak. yang dihindari, karena bertanding di atas ring itu kan tetap ada aturannya, tapi energi mereka tersalurkan secara positif begitu. Oke, sukses untuk acara tinjunya. Makasih. Sekarang kalau yang untuk hari Jumatnya, jadi 2 hari ini ya panitia kerja keras ini ya. Betul Pak. Ini pagelaran ludruk kolaborasi Gensi. Jadi nanti yang main kebanyakan anak-anak Gensi. Betul Pak, nanti anak-anak gengsi. Anak-anak SNL yang main, bukan? Anak-anak kita kerjasama antara anak SNL, anak-anak Karang Taruna, dan juga dengan Cakning Surabaya. Oh, Cakning Surabaya. Jason main sebagai apa? Saya di sana sebagai prajurit Pak. Oh ya Kak, seberapa kelihatan kalau prajurit. Nah ini judulnya adalah Aji Soko Surapringga Geger ing Bumi Karembangan. Iya, betul, Karembangan. Karembangan, oke. Ini tentu ada teman-teman dari
Ludruk Luntas ya? Betul Pak, Luntas. Bekerja sama dengan Luntas ya? Bekerja sama dengan Luntas. Nah ini ceritanya gimana nih sampai kemudian melakukan pagelaran ludruk? Ini menyerap aspirasinya siapa ini? Jadi kalau mungkin ludruk ini ya Pak ya, saya mohon izin, saya belum untuk aspirasi ini sebenarnya kita melihat dari, jadi kan ini kan memperingati Hari Aksara Pak. Hari Aksara Internasional. Nah untuk memperingati Hari Aksara Internasional, salah satu yang menjadi concern utama kita adalah kita melihat bahwa teman-teman anak muda sekarang, Gen Z atau enggak teman-teman mungkin seusia saya atau di bawah saya, itu banyak yang mungkin kasarannya adalah lupa akan sejarah. Tidak tahu, mungkin akan sudah lupa dengan namanya aksara Jawa. Yeah. Dan kalau kita lihat sebenarnya kan ludruk ini adalah bagian dari budaya kita Pak. Dan seringkali yang mungkin yang menonton dan juga yang menyelenggarakan tuh orang-orang yang sudah usianya sudah tua. Tetapi teman-teman pemuda ini belum melihat akan hal ini. Nah makanya karena kita melihat dari fenomena ini, kita berupaya untuk bagaimana membumikan ludruk ini di anak muda. Nah pada pagelaran kali ini ludruk ini bukan hanya kita seperti itu, tapi kita baluti dengan komedi, kita baluti juga dengan di dalamnya dengan pembahasan yang kekinian gitu kan Pak. Jadi itu membicarakan tentang bagaimana seorang lurah atau nggak camat ya, yang sedang bingung dengan tempat yang dia kuasai, yaitu di bumi Karembangan itu kan, di Karembangan di Surabaya. Di Karembangan itu. Iya. Yang jadi camatnya ini Cak Eri. Cak Eri betul. Dan juga dia menerima masukan dari orang-orangnya itu para punggawanya yang ternyata mereka sombong akan kinerjanya masing-masing, ternyata tidak ada. Kita berupaya untuk ketika menggunakan fenomena-fenomena yang ada itu adalah fenomena yang dirasakan di Surabaya ini. Seperti contohnya tawuran, lalu seperti masalah PKL, masalah mengenai subsidi yang tidak tepat sasaran dan lain-lain. Nah, kita berusaha untuk mengambil masalah-masalah ini dan kita membumikan di dalam masalah kisah ini. ludruk ini gitu ya. Ini nanti bahasa pengantarnya pakai Surabayaan apa pakai bahasa Indonesia? Pakai atau campuran? Campuran, Pak. Campuran ya. Tapi lebih ke Surabayaan gitu, Pak. Lebih Surabayaan ya. Iya, Pak. Iya. Oh, jadi menarik ini kalau misalnya bahasa Surabayaan. Jason bisa? Sebenarnya sih saya kan karena belum terlalu bisa ya Pak. Cuman saya belajar di sana Pak. Oke. Dan saya sendiri ketika coba latihan saya menemukan bahwa saya senang Pak dengan ludruk itu. Merasa asik sih. Iya. Oke. Nanti berarti ini yang ngatur yang jadi sutradaranya Cak Robert ya? Cak Robert betul Pak. Cak Robert Bayonet itu ya, yang betul, dari Pak. Luntas ya. Betul Pak. Beliau yang nanti akan berperan untuk mengatur keseluruhannya gitu. Betul, ini kolaborasinya berarti ludruk Luntas sama SNL. Betul Pak. Oke, menarik. Ini mulai pukul berapa ini? Kita itu sama juga Pak jadwalnya. Jam 6 mungkin sampai jam 9 gitu ya Pak ya. Iya. Oh cukup lama ya? Iya. Sekitar 3 jam gitu ya. Oke. Harinya hari Jumat ya? Betul Pak. Sahabat Merdan ini terbuka juga untuk umum ya? Terbuka untuk umum Pak. Gak ada kursi loh ini? Ada kursi nggak? Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada kursi betul Pak. Nggak ada ya? Iya. Panggung akan menghadap kemana ini? Panggung justru kita hadapkan ke arah Ampel itu Pak. Jadi di Kia-Kia ke arah Ampel itu. Oh, jadi membelakangi Jembatan Merah ya? Betul. Ke arah sana ya, ke Apasan ya? Betul. Ya. Oke. Nah harapan kita kan supaya kalau di arah depan ke Kota Lama itu kan takutnya daerah-daerah situ aja yang ramai. Jadi kita pengen menghidupkan juga daerah sana. Iya. Kalau untuk soal keamanan, misalnya mengatasi copet dan lain sebagainya, teman-teman SNL sudah oke ya? Sudah Pak, kita kerjasama dengan Satpol PP ya? Dan juga dengan kepolisian Polres Tanjung Perak. Berarti pengamanan tenang saja untuk sahabat-sahabat Merkuri yang pengen datang, pengen nonton, mau tinjunya, mau ludruknya, pagelaran ludruknya bareng Pak Wali Kota, semuanya aman ya? Aman Pak. Dijamin aman. Oke. Sudah diantisipasi juga kalau tiba-tiba membludak sekali orang yang nonton? Sudah diantisipasi? Sudah diantisipasi Pak. Kita beberapa hari ini saya dan teman-teman dan tim itu benar-benar kita membuat layout, membuat flow control. Iya. Perlu plan A, plan B, banyak plan lah ya. Karena nanti kalau misalnya ternyata diharapkan ini dihadiri 200-300, yang hadir 500
orang kan ya repot juga begitu ya. Betul Pak. Tapi so far semuanya sudah diantisipasi. Sudah Pak. Termasuk yang paling penting soal keamanan dan parkir. Betul. Ya. Oke. Ya wis. Kita memang sangat terbatas, sekarang sudah hampir sudah 8.59. Terima kasih Mas Jason, tapi silakan untuk menyampaikan undangan secara langsung kepada sahabat-sahabat Merkuri untuk hadir di 2 event itu, monggo. Ya, kepada sahabat-sahabat Merkuri, perkenalkan nama saya Jason, saya mewakili teman-teman dari Surabaya Next Leader. Saya ingin mengajak semua teman-teman area-area Nom Surabaya untuk mari datang dan ikuti ludrukan generasi Z Surabaya yang akan diadakan pada Jumat tanggal 20 September dan juga SNL Fun Boxing pada Sabtu 21 September. Monggo dihadiri teman-teman supaya teman-teman melihat pagelaran ludruk yang modern dan juga melihat pertandingan tinju yang fun. Jadi tidak hanya serius saja tapi ada funnya di dalamnya. Itu mungkin dari saya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk sudah berkenan mampir dan mensosialisasikan program ini untuk masyarakat, Jason. Sukses untuk acaranya, sampaikan salam saya untuk teman-teman SNL ya. Siapa? Kapan-kapan kita bisa berkolaborasi. Mudah-mudahan kita bisa terus berkolaborasi ya. Siapa? Oke, baik sahabat Merkuri, sampai di sini ngobrol saya dengan Mas Jason Joshua dari Surabaya Next Leader untuk 2 event mereka di hari Jumat dan hari Sabtu ya, pagelaran ludruk dan SNL Fun Boxing di Wisata Kota Lama Kiyakia. Silakan nonton ke sana mulai pukul 18.19 sampai selesai, dan sekarang saya akhiri sampai di sini. Saya balik ke Mercury Morning Show.